Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang hari ini peserta Muslim Camp, dan selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman yang menyaksikan acara atau rekaman pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah berada di salah satu pulau di daerah Banten, Sangiang. Ini adalah acara Muslim Camp yang kedua. Dan yang pertama kita sudah di bulan Februari pertengahan Februari kita ada di Pangalengan. Kita membuat Muslim Camp pertama, ini yang kedua, dan semoga ada Muslim Camp yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini acara terbuka untuk siapapun yang ingin ikut. Jadi kalau teman-teman yang di rumah nanti mau ikut, bisa bapak-bapak boleh, anak-anak boleh. Karena sifatnya ngecamp, jadi biasanya harus, kalau perempuan harus ada mahramnya dan sebagainya. Tapi untuk sementara kita buka hanya untuk laki-laki dulu. Sambil kita mencari bagaimana caranya Muslim Camp ini diajarkan untuk keluarga. Untuk pematerinya hari ini kita sudah mendatangkan seorang ustadz, yaitu Ustadz Fitian Amali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Ya, gimana? Semalam menginap di Pulau Sangiang, Ustadz? Allahu Akbar ya, luar biasa, Masya Allah. Tidur dalam tenda, ditemani gelapnya langit ya. Untuk ini kan Pulau Sangiang, pulau saat kita biasanya tinggal di daratan, sekarang kita pulau. Bagaimana keadaan pulau? Apakah terkejut dengan keadaan yang seperti ini atau gimana, Zat? Masya Allah, Masya Allah. Jelas kita setiap harinya ya disibukkan dengan rutinitas ya, mengajar, persiapan, kemudian berinteraksi dengan siswa ya, juga dengan guru-guru yang lain. Ketika kita rame-rame ke sini, jelas banyak keterkejutan yang semakin kita merasa bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha besar ya. Diawali dengan kita naik perahu ya, terobang-ambing di atas lautan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke pulau dengan diawali oleh pemandangan atau view yang luar biasa ya. Sungai yang mengalir indah, ikan-ikan yang juga subhanallah ya, ikut mewarnai keindahan suasana ya. Masuk ke pulau, Allahu Akbar ya. Banyak pohon-pohon yang memang jarang kita lihat di daratan ya. Betul. Sehingga memunculkan suasana yang fresh, sehat ya. Yang harapannya kita kembali ini dalam keadaan yang fresh juga, semangat juga, semangat lagi untuk terus beraktivitas. Ya, gitu. Ini harus di ini ya. Kita jelaskan dulu ke penonton yang mungkin tidak merasakan hari ini. Di Pulau Sangiang itu luar biasa. Ada masih hutan murni ya. Hutannya masih hutan murni. Pohonnya juga masih ya, pohon tanaman-tanaman pinggir laut. Ada perbukitan juga dan sebagainya. Jadi insya Allah kalau ada acara di sini, di kajian semakin sahdu saja, semakin sahdu. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Oke, Sat. Ini kita langsung masuk ke tema, Sat. Ada beberapa biasanya, Sat. Ini kita menjelang bulan Ramadan. Biasanya ada beberapa hal yang mungkin baik itu orang Muslim ya, tapi awam atau kebanyakan di masyarakat kita masih suka melaksanakan hal-hal ritual-ritual sebelum bulan Ramadan. Banyak hal sebenarnya. Kebiasaan atau memang dalam rangka menghadapi bulan Ramadan itu? Nah, kebiasaan sebelum bulan Ramadan biasanya. Selalu gitu ya. Ya. Ya, kalau kita memperhatikan ya, mulianya bulan Ramadan yang ternyata itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Kita tidak menunggunya ya. Kita secara pribadi tidak ada kekuatan untuk mengejar yang namanya Ramadan yang mulia. Tetapi Allah yang mendatangkannya buat kita ya. Kalau kita mau berpikir positif, berarti Allah ini menghendaki kita ini yang Muslim berharap Allah Azza wa Jalla kita semakin banyak pahalanya ya. Dosa-dosa dihapuskan, dan nampaknya Allah berharap kita ini dimasukkan ke dalam surganya gitu ya. Karena dikasih hadiah tuh, dikasih pancingan Ramadan. Tinggal bagaimana sikap kita ya. Kita melaksanakannya ya. Bagaimana sikap kita menghadapi bulan Ramadan yang mulia ini, yang tentu harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya.
karena ini mulia dan karena ini masuk dalam ranah ibadah, maka segala hal yang berhubungan dengan ibadah, entah itu persiapannya, prosesnya, menghadapinya dan menjalaninya, harus sesuai dengan tuntunan Ya, harus Rasulullah SAW. Ya. Nah, sementara tadi melakukan lurang, apa namanya sebutnya ya kalau orang-orang itu ya, sesembahan untuk sembahan ya. laut lah kalau kita berada di pinggir Laut, ya. pinggir laut. Kalau itu merupakan sebuah cara ya, bahwa mereka ada upaya sungguh-sungguh menghadapi Ramadan, tentu caranya tidak sesuai ya dengan tuntunan al-Islam. Akan lebih berbahaya kalau ternyata cara ini ditujukan bukan kepada Allah Azza wa Jalla ya. Untuk penghuni. Untuk penghuni ya, untuk penghuni, atau dianggap ada lah ya kekuatan yang menguasai laut selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta agar ya selama Ramadan aman, tidak terjadi sesuatu yang berbahaya, tidak terjadi gempa lah gitu ya, atau tsunami ya. Tentu ini masuk dalam ranah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala karena menganggap ada kekuatan selain Allah Azza wa Jalla. Ini sangat berbahaya ya. Jadi kita punya kewajiban untuk bagaimana mengingatkan mereka supaya tidak terjatuh ke sana ya. Dan tentu ada pihak-pihak yang punya tanggung jawab dalam mengelola mereka, maka mereka lah yang punya tanggung jawab penuh. Kita paling bisa hanya mengingatkan kepada para pengelola. Gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi cara untuk menghadapi tidak seperti ya sesuai ajaran agama, tidak seperti itu. Itu kalau di laut. Nah, karena di sini juga ada hutan saat. Karena beberapa mungkin ya kita nggak semuanya tinggal di laut, tapi juga ada yang mungkin tinggal di daerah-daerah pergunungan sebagainya, atau desa-desa pun biasanya ada pohon-pohon yang dikeramatkan. Sini kebetulan ada pohon-pohon besar juga saat. Nah, sama juga sebenarnya mungkin ya Sat ya. Hukumnya sama Sat ya. Ketika ada orang sebelum Ramadan itu datang ke pohon-pohon besar yang dibilang itu ada penghuninya, ya juga sama ya, intinya itu tidak dibenarkan secara agama Sat ya. Betul. Nah kalau kita sebagai umat Islam untuk menyambut bulan Ramadan, mempersiapkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, sebenarnya apa saja sih persiapan yang harus kita lakukan Sat? Ya, ini pertanyaan yang luar biasa nih ya. Menjadi kewajiban bersama ya. Karena Ramadan itu adalah momen dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar dosa kita dihapuskan, agar pahala kita berlipat ganda, bahkan lebih daripada itu agar kita dimasukkan ke dalam surganya, tentu bagi yang mau ya, bagi yang siap untuk menangkap peluang ini. Ketika ini adalah hadiah, betul harus ada persiapan ya, harus ada persiapan matang yang juga persiapan ini harus selaras dengan tuntunan al-Islam ya, minimalnya tidak bertabrakan lah ya dengan apa yang sudah digariskan oleh Islam. Kira-kira apa nih yang harus kita persiapkan menghadapi Ramadan, hadiah dari Allah yang begitu luar biasa ini? Pertama, banyak kalau kita melihat kajian-kajian para ulama ya, sangat ideal sekali kalau kita mempersiapkannya dari bulan Rajab. Seperti itu ya. Bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan ya. Bahkan ada yang mengistilahkan bulan Rajab itu bulan menanam. Menanam artinya terus berusaha, kuat beramal soleh ya. Masuk di bulan Sya'ban disilahkan dengan bulan menyiram. Artinya terus dipupuk, terus dijaga amal soleh kita. Nah, bulan Ramadan bulan memanen, artinya kemampuan kita ya dalam beramal soleh ringan ya, tidak ada gangguannya. Nah, ini ideal banget ya. Sementara kita sudah masuk bulan Sya'ban ya, sekarang menjelang Ramadan berapa hari lagi tuh? Sekitar 1 minggu ya, berapa? Ya, 8 hari 10 hari ya, 10 harian ya, 10 harian. Sekitar ya segitu. Sebentar lagi kita sudah. Minimal yang perlu kita siapkan ya untuk menuju ideal tadi, kita wajib ya menanamkan dalam diri kita akan pentingnya bulan Ramadan. Allah akan bangga ketika tamu yang akan Allah hadirkan kepada kita ternyata kita akan menyambutnya. Jadi tanamkan dalam diri kita bahwa Ramadan itu penting. Dengan cara apa? Supaya upaya kita
terlihat gitu ya, atau supaya upaya kita menuju pada keseriusan, kita mengkaji sebuah hadis ya, atau kita melihat beberapa hadis yang ternyata menjadi motivasi ke sana ya. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tentu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika bulan Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabu jahannam, dan pintu neraka ditutup. Tutup semuanya. Wastu silat asyayatin, dan para setan dibelenggu ya, diikat. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ini bisa nih ya, jadi satu sandaran atau sumber yang bisa memompa kita agar lebih semangat menghadapi bulan Ramadan. Oh, ternyata Ramadan itu dibuka pintu surga nih. Yuk, harus kita hadapi, harus kita siapkan. Ditambah lagi ada sebuah hadis yang sudah masyhur ya, dan itu juga sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman ya, karena iman dan karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya ya. Ini tentu satu pemicu ya, untuk semakin kita menguatkan bahwa Ramadan itu penting. Harus maksimal mungkin ya. Ini persiapan pertama ya, tanamkan nih. Kemudian yang kedua ya, harus ada niat yang sungguh-sungguh. Niat sungguh-sungguh bahwa nanti saya Ramadan betul-betul harus diupayakan ya, dikelola dengan amal soleh. Ibnu Rajab ya, semoga Allah merahmatinya, beliau mengisahkan kepada kita bahwa Ramadan itu di dalamnya ada kewajiban berpuasa yang juga keutamaannya ya, akan dilipat gandakan amal soleh. Nah, beliau membawakan satu kisah dari dari Thalha bin Ubaidillah ya. Kata Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ada dua orang yang masuk Islam di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keduanya aktif ya dalam membersamai Nabi di setiap keadaan. Dan ketika datang momen berjihad, dua orang ini ikut juga bergabung ya. Sampai pada akhirnya teman yang pertama meninggal dunia, adapun sahabatnya diberikan umur yang panjang. Setahun dari wafat saudaranya atau temannya, barulah teman ini meninggal dunia. Itu pun meninggalnya di atas pembaringan. Nah, diceritakan bahwa Thalha bin Ubaidillah bermimpi bahwa ternyata dari dua rekan ini, yang pertama masuk surga adalah yang meninggalnya lebih akhir. Yang meninggal di atas pembaringan. Tentu ini jadi pertanyaan ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa ya? Karena ini berkaitan dengan alam gaib, ya tentu harus zat yang mengetahui alam gaib. Tentu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa tahu dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya ya, terkait dengan alam gaib hanya Allah. Ya, tidak boleh kita menerka-nerka ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Apa nih gitu ya. Nah, ditanya ini kepada Rasul. Apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, ya tentu saja katanya. Karena sahabat yang meninggal lebih akhir ini, yang jaraknya sekitar 1 tahun, didatangi oleh bulan Ramadan. Bertemu dengan bulan Ramadan ya, dan memanfaatkan dengan upaya yang luar biasa. Dia banyak sholat, dia banyak beramal soleh, ya. Sehingga ini yang menjadi kelebihannya. Lebih dulu ya, era lebih dulu masuk, ya. Dan jarak antara beliau dengan sahabatnya itu sejauh langit dan bumi. Begitu kabar dari Nabi SAW. Jadi keutamaan Ramadan ini kita harus betul-betul ya meniatkan terus nih. Saya pengen memanfaatkan bulan Ramadan semaksimal mungkin. Banyak sih kalau kita berbicara tentang persiapan ya. Terutama persiapan dari amal soleh gitu ya. Intinya
untuk menyambut bulan Ramadan sebenarnya selain fisik ya, selain fisik dan niat yang kuat Ustadz ya. Tentu saja kita harus menyiapkan bagaimana caranya selama berada di bulan Ramadan mengerjakan amal soleh sebanyak mungkin ya, semaksimal mungkin ya, supaya tadi itu. Ini kisah yang cukup bikin merinding sebenarnya. Ini merinding beneran ternyata ya. Masya Allah. Sebegitu luar biasanya ketika seseorang bertemu dengan bulan Ramadan Ustadz ya, walaupun dengan jaraknya begitu jauh, dengan memaksimalkan bulan Ramadan yang dengan maksimal terutama amal-amal solehnya ternyata bisa kata Rasul lebih dulu ya masuk surga, dan jaraknya langit bumi sangat jauh ya, kita aja ngelihat langit sudah jauh, apalagi ini langit bumi luar biasa sekali. Nah Ustadz, kalau untuk ini sebenarnya banyak pertanyaan mungkin. Ustadz, kalau kita sudah belajar, katanya ada yang kerja, ada yang kuliah mungkin, ada yang belajar di sekolah sebagainya. Nah, kalau habis kegiatan kita banyak tidur, boleh nggak Ustadz sebenarnya Ustadz? Nah, kan banyak capek nih habis kerja, habis sekolah, walaupun sekolahnya juga setengah hari capek. Nah, itu gimana sebenarnya? Apakah ada cara untuk walaupun saya sudah sekolah, kerja, tetap harus amal? Jadi nggak pulang kerja atau pulang belajar nggak langsung tidur, tapi ayo ngapain lagi nih, bermanfaat amalnya. Itu gimana cara membangkitkan semangat itu Ustadz? Ya memang ketika kita masuk bulan Ramadan ya, ada rutinitas yang terjegal gitu caranya gitu ya. Karena misalnya menghadapi ibadah sahur ya. Kita terbiasa misalnya bangun jam setengah lima. Ternyata kita dituntut untuk sahur yang bangunnya lebih awal. Jam 3. Katakanlah jam 3 ya. Dari jam 3 menuju setengah 5 itu ada jeda berapa tuh? Jam setengah. 4, sejam setengah ya? Itu jam setengah. Ya. Jadi sebenarnya rutinitas kita yang normal memasuki bulan Ramadan hanya terambil 1 jam setengah ya. Maka sangat wajar ya ketika di siang hari, apalagi setelah bekerja, setelah sekolah, lelah, rasa kantuk itu menyapa kita ya. Apalagi kalau pulang kerja, pulang sekolah, duduk di pinggir pantai ya. Wah, sepoi-sepoi. Menggoda. Maka rasa kantuk itu menyerang gitu ya. Nah, sebenarnya untuk tidur, karena sebagai pengganti waktu yang terambil untuk sahur, ini ya wajar-wajar saja gitu ya, sah-sah saja. Apalagi kalau ketika kita mau beribadah, mau baca Al-Quran sepulang kerja, kemudian ngantuk itu menyerangnya, istirahat. Istirahat dengan niatan bahwa kalau saya bangun, saya akan segar kembali. Sehingga menjadi semangat untuk beribadah. Nah, saat itulah tidurnya dia bernilai ibadah. Ya. Tidurnya bernilai ibadah. Bukan sembarang tidur berarti ya. Dari mulai jam 7, tidur sampai maghrib misalnya. Kan tidur itu adalah ibadah, tidak seperti itu ya. Tidur yang kita niatkan untuk ibadah, supaya semangat membaca Al-Quran, kuat dalam sholat taraweh, qiyamul lail, maka tidur seperti inilah yang berkualitas ya, yang mendapat nilai ibadah. Boleh tidur setelah kerja ya, tapi jangan lama-lama. Secukupnya, ketika kantuk sudah hilang, cukup, semangat lagi. Melanjutkan untuk kegiatan ibadah selanjutnya. Betul. Nah, karena ini memasuki momen yang ibadah itu dilipat gandakan, ya, tentu kita berniat tadi ingin banyak amal soleh. Ya. Tapi kalau kita dari sekarang ini tidak dibiasakan, khawatir berat, capek, dan yang kita khawatirkan adalah setengah dari bulan Ramadan kita sudah habis tenaganya. Bensinnya sudah habis. Sudah habis. Ya. Mungkin kita bisa merasakan ya. Di awal-awal kita sholat taraweh di masjid penuh biasanya ya. Penuh. Sampai teras bahkan habis. Sampai ngegelar. Betul. Tikar-tikar banyak ya. Memasuki bulan yang pertengahan 2 minggu setelahnya, 2 minggu bulan Ramadan. Setengahnya itu udah mulai maju ya. Sudah tinggal setengah. Artinya udah setengah. Nah, itu kemungkinan ya. Tidak ada persiapan sebelum masuk ke Ramadan, maka ada kejenuhan. Ya. Sangat penting buat kita dalam menghadapi Ramadan ini biar tidak ada kekagetan ya. Euforia sesaat. Euforia sesaat ya. Seminggu 2 minggu. Jadi harus ada
upaya pembiasaan ya. Apa sih yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan? Ya. Dan amal soleh apa yang biasa dikejar oleh kaum muslimin untuk mendapatkan lompatan pahala ya? Pahala. Ya, memperbanyak sholat sunnah ya. Ya. Kemudian Baca Al-Quran banyak. Ya. Kemudian Sholat malamnya. Sholat malam, ya, mungkin berinfak ya, Ya. membantu. Ya, ini langkah-langkah yang ideal dan juga realitas atau real sesuai dengan kenyataan Ya, gitu ya, kenyataannya. yang bisa kita siapkan ya. Mungkin tadi dengan sholat sunnah setelah sholat wajib gitu bisa aja ya, atau tadi cobalah sholat isya dari sekarang, ada sholat witirnya atau tahajudnya. Juga perlu persiapan fisik nih. Sangat. Perlu ya, perlu fisik ya. Terutama yang bekerja, Ustaz ya. Terutama yang bekerja. Yang bekerja. Berbanyak jalan kaki gitu ya. Nah. Cobalah berdiri yang rada lama gitu ya, biar kuat. Ini alhamdulillah nih, kita ke Sangiang Sudah nih. Pemanasan. Dari mulai itu gerbang masuk ke sini jalan kaki ya. Sudah. Sekitar berapa kilo, Ustaz? Kayak kemarin, Ustaz? 3 kilo, 2 kilo? Di bawah 10 kilo lah ya. 10 kilo. Iya. Tapi lumayan. Lumayan kan? Dengan nyamuk yang menyertai, Ustaz ya. Itu dia. Mudah-mudahan ini bisa menambah kekuatan fisik gitu ya. Ya. Mudah-mudahan ya. Ya, pada intinya ketika kita sudah bertemu bulan Ramadan, bagaimana kita harus sangat-sangat memaksimalkan, Ustaz ya. Yang sebelumnya kita tidak pernah melaksanakan contohnya amal-amalan sunnah. Ya, kita mulai bagaimana membiasakan yang di bulan ini. Ya, semoga harapannya setelah bulan Ramadan terbiasa saja. Terbiasa. Nah, itu sebenarnya salah satu poin ketika membiasakan di bulan Ramadan, ketika setelahnya jadi hal biasa. Walaupun mungkin kan tadi dikatakan, Ustaz ya, bulan-bulan sebelumnya kita ada menanam, menyiram, nah ini memanen. Nah, kalau dimulainya sudah dari 2 bulan yang lalu, mungkin enak, Ustaz ya. Itu dia. Nah, sangat enak, kan terbiasa ya. Biasa bangun malam, jadi kalau bangun jam 3 buat sahur, ya orang biasa, Ustaz ya. Yang biasa, apalagi yang sudah biasa puasa Senin Kamis, Ustaz. Allah. Sangat luar biasa ya. Nah, berarti pada intinya Mas sebenarnya 10 hari lagi kita puasa, dipersiapkan ya, baik itu anak-anak ya, terutama anak didik kita di SD Al Hanif. Ya. Nah, itu juga akan banyak diberikan ini ya, aran-aran ya. Ya, harus itu. Insya Allah ya, jadi dari tim PAI ya, tim PAI kita mengharapkan ada istilahnya sanlat ya, santen kilat khusus menghadapi Ramadan ini dengan pembekalan ilmu-ilmu yang banyak terkait Ramadan buat anak-anak. Sebenarnya sangat bagus kalau kita sampaikan sebelum anak memulai Ramadan. Ya, untuk persiapan, Ustaz ya? Persiapan. Ya. Ramadan itu tanggal berapa? Tanggal 23. Antara itu ya? 23, 24. Tapi dan tanggal 22 libur ya, merah ya? Libur. Kebetulan bulan apa, Ustaz? Bulan persiapan. Persiapan sebelum masuk bulan Ramadan ya. Tanggal merah. 23-nya ya. Nah, harapannya di tanggal 21 nih. 20, 21 lah minimal ya. 21 udah kita istirahat dari aktivitas rutinitas belajar. Isi tanggal 21 ini dengan segala hal yang berkaitan dengan Ramadan. Persiapan buat Karena Ramadan. di antara bentuk persiapan Ramadan adalah mengilmui. Ya. Nanti di sana dipelajari tentang apa nih keutamaan Ramadan ya. Apa syarat-syarat sahnya? Rukunnya apa? Pelajari juga keutamaan tentang sholat taraweh ya. Pembatal-pembatal Ramadan ya. Apa yang makruh dilakukan. Kemudian perlu juga mendalami tentang itikaf ya. Itikaf ya. Keutamaan Lailatul Qadar. Nah, itu perlu kita sampaikan kepada anak-anak sebelum masuk ke bulan Ramadan agar mereka ketika masuk sudah ada ilmu. Ya. Ilmu yang mendasari mereka dalam beramal soleh. Sehingga ini menjadi prasyarat diterima amal soleh kita. Ya, insya Allah, ya. Semoga anak-anak kita di SD bisa melaksanakan puasa atau menghadapi bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, karena harapan kita semua ya, kekuatan kita. Semoga anak-anak juga lancar sampai terakhir, tidak karena aktivitas yang cukup padat ya, batal tiba-tiba dan sebagainya. Itu doa kita bersama ya, semoga kita semua berada di bulan Ramadan dengan bisa memaksimalkan. Dan mungkin itu ya. Terima kasih Ustaz sudah memberikan nasihat kita, pesan kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Baik, sekarang Ustaz, kita semoga bertemu di
acara Muslim Camp selanjutnya. Amin, amin, amin. Dan untuk penonton yang ada di rumah, ini kita ada baju ya Set ya, baju Muslim Camp, merchandise Masya Allah. Muslim Camp. Ini luar biasa nih. Ini merchandise yang kedua sebenarnya. Pertama cuman untuk acara kedua kita cetak. Jadi kalau yang di rumah ingin memiliki baju ini juga bisa langsung menghubungi nomor yang ada di link di bawah ini ya teman-teman ya. Dan semoga kita bisa mengadakan yang ketiga, tapi entah di mana lokasinya Set. Ya. Tapi semoga tetap lokasinya sangat menyenangkan ya. Bisa membuat kita fresh, dengan pikiran kita fresh, hati kita juga fresh di apa namanya, dirasuki dengan ilmu-ilmu ya, dengan nasihat ya. Jadi kita tidak cuman bersenang-senang menikmati apa namanya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga mendalami ilmu-ilmu supaya kita tahu bagaimana menikmati dengan cara yang benar. Ya, itu penting Ustaz ya. Luar biasa nih. Itu karena banyak orang hanya menikmati tapi lupa bahwa ini adalah pemberian yang harus ya memberikan nilai. Ini kopi juga sedih nikmati. Boleh. Ini Masya kopi Allah nih. juga harus dinikmati. Di alam kopi. Memang ada tuh enak gitu ya. Baik, terima kasih untuk Oh, iya. Iya, gimana Ustaz? Lupa yang perlu kita tekankan gitu ya. Ya. Bahwa menghadapi Ramadan sebagai persiapannya adalah berdoa. Anda berdoa. Ya berdoa, kita meminta kepada Allah ya, supaya kita semuanya, orang-orang yang kita cintai, diberikan umur panjang ya, sehingga bisa menikmati memasuki Ramadan tahun ini. Ya, semoga kita semua Ustaz ya. Ya, semoga kita semuanya bisa dipertemukan dengan Ramadan 1444 Hijriah dan tahun-tahun berikutnya. Amin Ustaz, amin. Semoga kita bisa bertemu dengan bulan-bulan Ramadan berikutnya. Amin. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa dibeli baju Muslim Camp, bisa diorder ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.